air nggak? Dikeruk. Yang dikeruk. Assalamualaikum Oh, darling. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Hai, ini hai, airnya jumpa ya. lagi teman-teman dengan Dikupas, aku di sini. dibersihin. Tentu aja dengan Tuti Oh Putu iya iya. di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Di video kali ini agak panjang ya teman-teman, yang betah sambil minum teh, minum kopi ya teman-teman. Aku akan ajak teman-teman ke pasar dulu sebelum baking. Kebetulan ada pesanan hari ini untuk bikin kue Bugis Makasih ya. dan sosis Solo, teman-teman. Memang ya dua menu itu andalan banget. Banyak repeat order dari pelanggan-pelanggan aku. Nah, ini ke Mana ya pasar Keme? dulu pagi harinya. Aku belanja bumbu, belanja bahan-bahan basahan. Pandan guys. Juga ada pandan, aku mau beli pandan untuk bikin jus pandan, teman-teman. Nanti bugisnya kita pakai jus pandan asli ya, biar wangi banget. Aku ke pasar tuh hampir tiap hari teman-teman, namanya juga jualan basah ya. Namanya jualan basah tuh nggak bisa nyetok barang yang fresh-fresh gitu, kayak santan atau daging-dagingnya, Boleh, mesti boleh. aku ke pasar tiap hari. Alhamdulillah juga pasarnya deket kok dari rumah. Nah ini nyempil beli bumbu-bumbu, aku senengnya tuh beli bumbu nih yang di lapak kayak gini nih teman-teman. Praktis dan kelihatan barangnya Berapa dan Pia? gampang kita Berapa? milihnya. Nah, ini beli cemilan di, toko apa namanya ya, ini toko cemilan gitu teman-teman, ada kue-kue, segala macam Ini kue berapa? murah meriah tapi enak. Teh? Ini ada aku beli kue sagon favorit aku ya. Enak nih. Kalau di Bali itu namanya ini kue bendu. Nah, ini sangat langka jadi aku begitu nemu tuh kayak nemu harta karun teman-teman. Aku beli kue sagon, kemudian juga beli bapia patok, dan ini harganya cuma 5 ribuan aja semua. Aku beli dua macam itu aja, favorit di rumah juga. Anak-anak kalau dibeliin itu pasti suka. Lanjut, aku mampir ke Ya kayak tempat gitu juga. ayam, tukang ayam untuk beli filet dada ya teman-teman. Persiapan untuk bikin sosis Solo nantinya. Nah ini aku langsung minta potong-potong aja ke penjualnya supaya nanti di rumah tinggal cuci, tinggal direbus. Sama Ini kuat. lanjut di sebelahnya tuh ada tukang buah potong, jadi aku mampir sebentar beliin buat suami. Ini wajib ya kalau ke pasar tuh mesti mintanya buah potong pas suami. Oke teman-teman, simak terus ya videonya Yuk, sampai selesai. Kita makasih. akan lanjut di dapur nanti. Nah ini udah nyampe rumah teman-teman, aku udah unboxing semua barang-barang ya, cuman aku nggak sempet videoin, betul-betul riweuh. Jadi ini aku unboxing yang terakhir. Ini cemilan teman-teman, tuh lihat. Ini adalah kue bendu, kalau orang Bali bilang ya. Nah di sini kata orang Sunda di sini namanya kue sagon. Jadi dalamnya itu unti kelapa teman-teman, unti kelapa gula merah gitu. Nah luarnya itu tepung ketan kayaknya ya. Bahan sagon tuh apa ya? Tepung ketan, tepung beras teman-teman. Nah ini ada bakpianya, murah meriah 5 ribuan, tapi lihat dalamnya full dengan isi. Lumayan enak sih rasanya. Nah, kita langsung aja mau proses untuk persiapan bikin isian sosis Solo ya teman-teman. Setelah selesai tadi masak-masak juga untuk keluarga, aku langsung aja proses untuk bikin bahan isian sosis Solo. Nah, ini bumbu-bumbunya, ini ada bumbu kering seperti biasa lah, ada bubuk garam, mecin, kaldu bubuk dan gula pasir. Kemudian ini bumbunya sederhana sekali, bawang merah dan bawang putih, kemudian ada campurannya untuk nanti isian nemenin si ayam itu yaitu daun bawang. Daun bawangnya ini aku iris kasar dan bumbunya aku iris halus kemudian aku cincang dikit ya teman-teman. Nah ini ayamnya udah jadi teman-teman, ayamnya udah jadi, aku mau ulek aja karena nggak banyak jadi aku mau pakai ulekan aja teman-teman. Kalau bikin lebih dari sekilo itu biasanya baru aku pakai food processor. Nah ini diginiin aja, ditumbuk ya teman-teman, ditumbuk sampai agak halus gitu. Nanti dengan sendirinya juga saat diaduk-aduk di penggorengan akan menjadi lebih halus dari ini.
Selain dengan cara menumbuk seperti ini, teman-teman juga bisa mixer ya. Teman-teman bisa mixer, nanti dia juga bakalan jadi halus kok. Kita langsung panaskan minyak teman-teman, kemudian tumis bumbunya sampai agak layu dan wangi. Kemudian baru masukkan daun bawang. Nah, daun bawang di awal ya, daun bawang di awal sebelum daging supaya dia lebih matang. Jadi nanti nggak akan bau langu isian sosis solonya. Nah, ini kita tumis sampai bawang daunnya layu dan bumbu bawang merah, bawang putihnya itu agak sedikit mengering. Lanjut masukin ayam yang tadi kita tumbuk ya teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Ini nih udah kecil-kecil, jadi nanti gampang untuk diisi ke kulit sosis solonya. Terakhir masukin bumbu kering yang sudah aku sebutin tadi di depan ya teman-teman. Gula, garam, mecin, kaldu bubuk, kemudian ada lada bubuk juga. Ini udah matang teman-teman seperti ini. Kalau teman-teman ingin agak pedas bisa tambahin cabai ya saat pembuatan bumbu halusnya tadi. Ini aku angkat dulu, sisihin, mau ngerjain yang lainnya. Seperti ini teman-teman hasilnya. Ini bumbunya meskipun sederhana ya, tapi rasanya enak kok. Lanjut ke pekerjaan berikutnya. Ini ada gula merah teman-teman. Gula merahnya tadi aku beli di tukang kelapa ya. Seperti biasa memang kalau tukang kelapa itu mesti satu paket dia jual santan, jual gula merah biasanya. Nah, ini aku beli sekilonya itu harganya 18.000. Ini harga stabil ya teman-teman. Biasanya di Bandung ini kisaran harganya dari tahun ke tahun antara 18.000 ke 20.000 teman-teman. Kalau di daerah teman-teman harganya berapa sekilo untuk gula merahnya? Sharing di kolom komentar ya. Nah, ini mau diiris kasar aja, nggak usah terlalu halus karena nanti juga direbus ya teman-teman. Direbus untuk bikin unti kelapa. Aku akan merebusnya di saucepan dari Signora ukuran 18 cm teman-teman. Ini udah dengan marble coating ya. Dan gagangnya sangat kokoh, juga berat ya. Itu menandakan kualitasnya terbaik ya. Dari Signora memang nggak perlu diragukan lagi teman-teman. Gula merahnya aku tambahin air sedikit, kemudian kita mau rebus sampai gula merahnya mencair ya teman-teman. Ini aku alasin pakai alas kompor atau skillet dari Signora ya yang ukuran 24 cm. Jadi kalau misalnya teman-teman masak, ketumpahan masakan yang kita bikin nggak akan ngotorin kompor ya kalau pakai skillet. Dan juga menjaga pantat pantat cookware kita itu nggak akan gosong ya kena asap dari bawah. Lanjut mau masak untuk unti kelapa. Ini aku alasin juga pakai skillet yang ukuran 30 ya. Dengan panci dari Signora juga. Sebenarnya bukan panci ya, apa nyebutnya. Ini wok pan ukuran 30 cm dari Signora dengan granite coating. Ini berat banget teman-teman. Kalau megang satu itu kadang nggak kuat. Lanjut kita masukkan saja kelapanya. Nah, ini kelapa teman-teman kalau mau bikin enten ya, pilih kelapa yang muda. Ini lembut sekali. Semakin muda kelapanya, semakin enak entennya teman-teman. Ini aku bikin 2 butir ya, 2 butir kelapa. Kemudian langsung masukkan gula merah yang udah kita masak tadi dan jangan lupa saring supaya ampas-ampas pembuatan kelapa itu nggak ikut ya tercampur ke dalam enten. Nah, ini aku bikinnya 2 butir kelapa, gula merahnya kurang lebih 500 gram ya teman-teman. Terus aku tambahin juga dengan gula putih.
Perpaduan gula putih dan gula merah itu membuat lebih legit ya, lebih legit aroma dari unti kelapanya. Entennya kita masak, ini masih basah, teman-teman aduk sampai dia tercampur rata, benar-benar tercampur rata ya. Jangan sampai nanti ada bagian dari kelapa yang nggak kena gulanya. Nah, ini udah mateng seperti ini. Ini kelapanya sudah liket ya, teman-teman. Ini airnya juga udah menyusut, sudah pas untuk isian. Harus sampai kayak gini ya, untuk bisa mendapat enten yang tahan lama. Kalau kayak gini bisa kuat 1 mingguan juga di kulkas. Kalau di suhu ruang 2 hari juga masih aman kok. Sudah mateng inti kelapanya, aku mau masak santan cair yang aku beli di pasar tadi ya teman-teman. Ini santan cair 1 bungkusnya 10.000. Ini santannya padat banget teman-teman, tinggal rebus di rumah untuk tahan lama ya. Kalau udah direbus gini bisa tahan 3 atau 4 hari di kulkas, nggak apa-apa, nggak akan basi. Lebih lama lagi kalau teman-teman taruh di freezer. Kita masak sampai dia simmering aja, jangan sampai terlalu mendidih. Kemudian kita sisihin sampai nanti dia dingin, baru kita akan pakai ya teman-teman. Kita langsung masuk untuk bikin kulit sosis solonya. Ini ada terigu protein sedang ya, aku pakai terigu segitiga. Kemudian ada bumbu kering, yaitu kaldu bubuk dan garam. Kemudian masukkan kuning telurnya teman-teman. Untuk 1 kilo tepung terigu ini aku memakai 6 butir kuning telur. Nah, ini terakhir masukkan margarin dan juga minyak goreng. Karena aku pas kehabisan margarin ya, aku tadi lupa beli di pasar, jadi aku tambahin dengan minyak goreng. Teksturnya seperti ini teman-teman. Ini adonan pas ya, agak kental. Agak kental supaya nanti kulitnya jadi lebih tebal ya teman-teman. Langsung aja kita mau membuat dadaran untuk kulit. Ini aku memakai crepes maker dari Signora ID. Ini seperti biasa ya, seperti biasa ini tebal banget dan berat teman-teman. Ini udah dengan granit coating ya, jadi anti lengket, ngegeleser. Hati-hati jangan sampai kejadian kayak gini teman-teman. Perhatiin ya. Heboh kemarin di IG ya aku posting ya, ini kesalahan. Sebenarnya bukan salah wajannya teman-teman. Nah ini angetin dulu, aku sudah proses ya sebagian tadi. Ini aku mau tunjukin. Nah kayak gini. Ini dia nih biang keroknya. Sering banget ada kejadian seperti ini ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, ini triksnya kayak gini aja. Kalau versi aku, ini langsung aja dihancurin seperti ini pakai sendok ya teman-teman. Kalau teman-teman mau di blender bisa, di blender lebih halus hasilnya, tapi aku males banget. Nah ini kemudian sudah diaduk kayak gitu, kita langsung celup lagi aja, nggak ada drama kan. Nah ini untuk gerindil-gerindilannya itu tinggal dihalusin dikit teman-teman, diusap-usap gitu pakai sendok, sudah normal kembali. Ini bergerindil aman kok, lihat tuh. Nggak apa-apa teman-teman. Ini nanti sosis solonya jadi agak tebel, nggak masalah. Daripada dibuang coba. Nah ini tuh kan, ini nggak drama lagi. Tadi aja lepas. Kenapa lepas teman-teman ya? Karena yang pasti itu pannya ini crepe makernya ini kepanasan atau wajan walik yang teman-teman punya itu kepanasan kalau adonannya lepas seperti tadi. Bisa bisa jadi karena kelamaan ngerendam. Nah, kelamaan ngerendam kayak aku gini, bisa jadi akan membuat lepas juga. Kalau memang, wajan waliknya itu panas, teman-teman. Tapi kalau nggak panas kayak tadi aku rendamnya kan 3 hitungan ya, 3 detik.
Itu tuh kalau nggak terlalu panas, dia nggak akan lepas. Jadi intinya adalah wajan walik itu nggak boleh terlalu panas. Nah ini tadi hasilnya teman-teman yang bekas gerindilan ini bagian luarnya ya. Nanti kita akan pakai bagian dalamnya. Ini bagian luarnya, ini masih halus banget. Jadi nggak usah dibuang itu adonan yang lepas tadi ya teman-teman. Dipakai aja. Nah, seperti ini, lihat teman-teman. Ini nggak masalah ya, ada gerindil-gerindil dikit. Dan aku pastiin ke teman-teman, kalau misalnya ada masalah dengan wajan waliknya, entah itu lengket, entah itu dia ngegeleser, nggak mau nempel, itu pasti karena suhu wajan waliknya yang over maupun underheat ya teman-teman. Jadi bukan salah wajannya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari resep yang aku buat tadi ya, teman-teman. Ini sangat lentur dan anti sobek. Memang semakin banyak telur yang dipakai, semakin lentur adonannya, teman-teman. Kita langsung isiin aja ya, teman-teman. Ini langsung diisiin aja sambil ngedadar, sambil ngisiin. Nah, ini isiannya nggak terlalu banyak karena memang harga jualnya juga menyesuaikan ya. Ini kayak gini teman-teman. Ini aku jual di harga mulai dari 2.000 sampai 2.500 ya. Bisa ada pilihannya. Digulung aja, dilinting, jadi dia akan nanti akan hasilnya seperti silinder gitu, bulat-bulat ya teman-teman. Nah, caranya isiin di tepi, di bagian tepi dadaran. Kemudian pinggirnya langsung ditekuk aja seperti ini baru digulung. Ini bagian dalamnya, lihat. Ini yang akan kita pakai bagian dalam itu yang gerindilan itu loh ya. Yang tadi bekas jatuh adonan melorot itu. Nah, seperti ini. Lipat pinggirannya, kemudian baru ditekuk dan digulung. Tuh lihat, hasilnya rapi juga kan? Lanjut ini kita proses untuk menggoreng sosis Solo, teman-teman. Tadi malam setelah aku lipat-lipat gitu ya, aku langsung masukin ke kulkas bawah aja. Karena jam 2 ini aku mau goreng ya, teman-teman. Jadi nggak perlu ditaruh di freezer untuk sosis Solonya. Nah, ini aku goreng dengan api besar di awal ya. Setelah dia mulai agak bisa dilepas-lepas, baru aku kecilin lagi apinya menjadi api sedang. Tips dari aku ya teman-teman menggoreng sosis Solo, selama ini banyak banget pertanyaan, kenapa sosis Solo saya botak? Kenapa punya Mbak Tuti kok keriting berambut? Kenapa sosis Solo saya letoy, lemes gitu? Kenapa punya Mbak Tuti kokoh gitu? Nah, di sini aku mau jelasin sedikit ke teman-teman ya berdasarkan pengalaman aku nih. Tips dari aku, kalau untuk menggoreng sosis Solo biar nggak letoy, teman-teman masaknya sampai agak berwarna coklat seperti ini ya. Jadi kurang lebih memasaknya itu 20 menitan, nah berwarna coklat seperti ini. Ini akan kokoh ya teman-teman, sampai dalam jangka waktu yang lama juga dia akan kokoh. Nah ini kemudian yang kedua, teman-teman kan banyak yang nanya kenapa bisa keriting. Nah, ini seperti ini ya. Teman-teman maksud seperti ini kan ya. Keriting ada rambut-rambutnya. Nah, tipsnya adalah saat mau mencelup ke putih telur. Putih telurnya itu teman-teman harus kocok dulu sampai berbusa. Pastikan sampai berbusa. Nah, nanti untuk celubannya itu adalah busanya, teman-teman. Bukan putih telurnya, putih telur yang encernya maksudku. Kita akan pakai busanya dari kocokan putih telur. Nah, seperti ini kan. Setiap kali sesi mau mencelup putih telur, aku kocok dulu sampai berbusa seperti ini.
Baru kemudian sosis solonya kita celupkan ke bagian busanya. Nah, seperti ini, nggak perlu sampai ke bawah, cukup di busanya aja. Masak dengan minyak yang panas. Pastikan minyaknya panas dulu ya teman-teman. Celup-celup seperti ini, kemudian langsung cemplungkan, jangan diperes ya, sama juga bohong kalau diperes teman-teman. Nah, cukup seperti itu, nah dia akan otomatis keluar rambutnya. Nah, cara seperti ini juga bisa menghemat putih telur dibandingkan dengan dikocok asal ya. Teman-teman kocok asal gitu nanti malah boros putih telur. Karena banyak putih telurnya yang nempel di sosis solonya. Sosis solonya pun bukan berambut jadinya ya, tapi ada tempelan putih telur gitu yang tebal. Nah, kayak gini teman-teman hasilnya keriting kan dengan tips tadi supaya semoga membantu ya pertanyaan teman-teman yang sering banget ditanyain kenapa sosis solonya botak. Setelah matang, dinginin sebentar, langsung aku bungkus dengan plastik roll ya teman-teman. Ini aku plastik roll dipotong-potong ukuran 7 cm. Ukurannya pas banget. Dengan ditambahkan cabai hijau ya. Tambahkan cabai hijau, kemudian bungkus lipat. Sesederhana itu mengemas sosis Solo. Oh iya, aku mau sapa dulu buat teman-teman yang baru aja nemu channel ini ya. Semoga betah ya teman-teman, anggap rumah sendiri. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Kue Sabin. Sosis solonya aku sisihin dulu karena ada bantuan dari Pak suami. Aku lanjut untuk menghaluskan pandan. Ini aku mau bikin jus pandan teman-teman. Aku bagi 3 sesi ya. Karena memang blenderku agak ngadat gitu ya. Agak ngadat-ngadatan. Jadi dia nggak kuat muternya. Jadi aku bagi 3 sesi. Kayak bikin jus biasa ya teman-teman, tambahin air aja sedikit. Nah ini kayak gitu ditampung di kain yang biasa buat masak-masak itu ya teman-teman. Supaya nanti gampang nyaringnya. Nah ini banyak banget. Nah pandan yang sebanyak ini hasilnya nanti untuk endapan pandannya juga nggak terlalu banyak sih teman-teman ya hasilnya. Tapi cukuplah untuk membuat warna hijau alami. Ini setelah di jus pandannya langsung diperas, kemudian aku pindahkan ke toples ya teman-teman. Ini aku mau buat sebagian, nanti untuk pesanan berikutnya ada pesanan lapis pandan. Jadi aku sisihin dulu taruh di kulkas. Nah lanjut kita akan masak untuk fla teman-teman. Ini fla Bugis, bahan-bahannya sangat praktis, sederhana. Tepung beras, tepung maizena, kemudian tambahkan dengan santan ya. Santan, kemudian tambahkan garam juga. Sesederhana itu. Nah, kalau teman-teman pakai santan instan itu lebih bagus ya, karena memang nanti warna flanya akan putih, bagus, putih bersih gitu ya. Di sini aku pakai santan yang aku beli kemarin di pasar. Jadi, nah kayak gini. Diaduk, dimasak sampai mendidih blubuk-blubuk seperti ini. Untuk tingkat kekentalan fla, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau misalnya mau lebih encer, teman-teman tinggal tambahkan santannya, tambahkan cairannya. Kalau mau lebih kental, tinggal dikurangin cairannya. Kayak gitu. Sesimpel itu. Aku ngaduk fla ini dengan Wish dari Mona Bakeware ya teman-teman. Pokoknya andalan banget kalau belanja di Mona Bakeware. Barang-barangnya jempolan semua kualitasnya. Langsung kita sisihin dulu itu flanya, suruh dingin dulu. Kita mau olah untuk bugis, kulit bugis teman-teman. Ini ada tepung ketan, aku nggak pakai campuran, cukup pakai tepung ketan aja, merek yang Rose itu ya. Kemudian langsung dicampur aja dengan jus pandan dan santan. Tambahkan sedikit garam.
Kita aduk-aduk sampai dia enak dibentuk ya teman-teman. Teksturnya itu enggak lembek, enggak terlalu padat juga. Jadi sedang, enak untuk dibentuknya, seperti ini. Langsung aja kita bentuk. Nah, teman-teman untuk lebih cepat kerjanya, itu enten teman-teman pulung-pulung dulu ya sebelumnya, dibulet-bulet. Sama aja kayak bikin nastar gitu, jadi isiannya itu dibulet-bulet. Jadi teman-teman kerjanya efisien, bisa langsung tinggal dimasuk-masukin itu isiannya. Di sini aku nggak pakai alas, aku masak kukus dengan wokpan steamer dari Signora. Muat banyak teman-teman, ini ukuran 30 cm. Jadi teman-teman nggak perlu pakai alas apapun, dia udah anti lengket. Lihat, ini nggak lengket teman-teman, seperti ini. Dan itu penjepitnya aku beli di Mona Bakeware ya, dengan ujungnya silikon itu, jadi juga anti lengket, serba anti lengket. Jadi sangat efisien untuk kerja di dapur yang serba buru-buru, serba mau cepat. Nah, ini hasilnya kayak gini, hijaunya bagus ya, sama kulitnya juga lembut teman-teman. Kemudian setelah ini aku siapin mika. Mikanya aku pakai mika ukuran 7C ya. Ini muat untuk bugis yang kulitnya itu gramasinya 20 gram sama isiannya kurang lebih 8 gram. Setelah beres nata mika, langsung kita akan isi fla ya. Nah, ini biar gampang, flanya masukin dulu ke piping bag secukupnya. Kemudian ujung piping bag kita lubangin, kurang lebih lubangnya tuh 1 cm ya. Jangan terlalu kecil, nanti susah keluarnya. Jadi kalau besar juga nanti dia bleber. Nah, letakkan bugis di atasnya. Kemudian kasih stiker dan juga tusuk gigi ya teman-teman, untuk lebih mudah orang mengkonsumsinya. Alhamdulillah udah selesai pesanan kita teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video dapur kue Sabin lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.